Halo, selamat malam semuanya. Malam, Hai Abdu, Kia, Kak. Ramaela, Bintang, sama Viko. Halo, sip, kita mulai kelasnya ya. Bentar, ada coba absen dulu. Selamat malam. Abdu udah, Bintang udah, Gania belum, terus Haura belum, Kia udah, Akif belum, Rafaela udah, Viko udah. Eh, kita akan mulai aja ya. Bentar. Oke, kita mulai. Sip, selamat malam semuanya. Udah pada makan malam? Belum, Udah Kak. Udah ya, udah makan malam ya. Makan malam sama apa? telur mata sapi. Telur mata sapi, oke. Belum. Yang belum makan, silakan ambil cemilan seperti biasa ya, boleh. Sambil di kelas makan. Dan hari ini kita akan masuk ke pelajaran baru, modul 6 ya. Jadi yang terakhir itu kan, ada yang masih ingat belajar apa kita? Keturunan. Hmm, keturunan ya. Dan kita akan belajar yang namanya dasar dari membuat game di Pygame. Kita mulai ngebikin game ya, gitu. Jadi kita akan belajar gimana sih caranya game itu dibuat gitu ya. Game, apa sih sebenarnya game itu? Ada yang tahu? Mainan. Permainan, betul. Jadi kita akan membuat macam-macam permainan ya untuk per pertemuan ini. Gitu. Jadi nanti pertemuan-pertemuan berikutnya kita akan membuat macam-macam game ya. Oke, jadi untuk kita membuat sebuah game, itu kita akan membuat contohnya seperti ini nih. Kalau misalnya kalian pengen ngebikin game, ya, kalian akan ngebikin seperti ini untuk ngebikin gamenya, contoh ya. Nah, nanti kemudian untuk yang awal-awal, kita akan membuat yang sederhana dulu namanya adalah game tanya jawab, gitu. Ya, game tanya jawab itu apa? Jadi dia kayak question and answer saja. Kalau misalnya kalian klik tombol Q atau tombol A, maka nanti pertanyaan sama jawabannya itu akan di random gitu. Ya, jadi tujuan dari game ini adalah mencocokkan pertanyaan dengan jawabannya. Nah, Pygame itu sama kayak time, sama kayak random, sama kayak apa lagi? Time sama random doang ya. Jadi perlu kita import dulu sama kayak Turtle juga ya. Nah, nanti di dalam Pygame itu kita fokusnya itu pembuatan game. Jadi nanti pertama kalian bikin dulu layar dari gamenya. Misal kalian pengen ngebikin, oh layarnya 500 pixel kali 500 pixel. Ya udah, berarti kamu tinggal bikin aja yang namanya Pygame Display Set Mode 500,500. Itu artinya bakal ngebikin ukurannya 500 pixel kali 500 pixel. Nah, kalau misalnya mau diganti warnanya pakai dot fill. Oke? Nah, untuk warna kita pakai yang namanya RGB. Ada yang tahu RGB singkatan dari apa? Red, green, blue. Red, green, blue. Betul ya, ini tinggal bahasa Inggrisnya ya, pintar. Nah, jadi nanti kalian tinggal ngebikin percampuran tiga warna primer
dan nanti angkanya dari 0 sampai 255. Misal kalian pengen ngebikin oh warnanya warna pink, ya udah berarti merah, merahnya merahnya mungkin berapa, hijaunya berapa, birunya berapa gitu. Ya. Contoh kalau 255 semua berarti warna apa nih? Red, green, blue-nya 255 semua berarti warna apa yang akan kalian dapetin? Kemungkinan putih. Ya, betul. Jadi kemungkinan bakal dapat warna putih. Oke. Nah, nanti kita akan ngebikin pertama berarti ukurannya 500 kali 500, warnanya putih dan display update sama tinggal bikin clock dan juga tick. Oke. Nah, nanti kalau misalnya kalian pengen ngebikin sebuah kotak, itu kita akan ngebikin yang namanya dot rect. Jadi ada di dalam Pygame itu namanya rect. Rect itu singkatan dari rectangle. Dia ngambil nilai X sama Y itu untuk koordinat. Width sama height itu lebar dan panjangnya atau tingginya berapa. Nah, nanti ketika kalian sudah buat kotaknya, kita tinggal draw. Nanti panggil aja untuk MW-nya, window-nya, warnanya apa, dan nanti apa nih yang mau kita gambar. Gitu. Oke? Kalau misalnya teks, dia pakai font ya. Ntar font, dot font, ukurannya 70, mau di render gitu ya. Nah, ini untuk ditampilin dan kalau blade untuk menaruh posisinya ya. Jadi nanti kalian akan punya satu kelas nih, text area. Pertama ada init, ini init untuk menentukan kotaknya. Kedua set text untuk menampilkan teksnya. Kemudian draw untuk naruh posisi dari kotaknya itu di mana. Ya, oke ada pertanyaan dulu sampai sini. Lumayan banyak ya. Kak, rek tadi apa, Kak? Kenapa? Rek. Rect, R. rect itu singkatan dari rectangle. Oh, singkatannya buat bentuknya. Buat bikin kotaknya, ha, Hmm. wadah dari teksnya. Oke. Ada pertanyaan lagi yang lain? Rect itu pokoknya singkatan dari rectangle ya. Udah ya, belum ada ya. Kalau belum ada kita lanjut lagi. Nah, berikutnya adalah yang namanya event. Event itu kan kemarin kita menggunakan keyboard untuk mengontrol gobak sodornya ya, pakai tanda panah. Sekarang kita akan pakai juga untuk Q sama A. Jadi kalau Q itu bakal nge-shuffle question, kalau A untuk nge-shuffle answer. Nge-shuffle gimana maksudnya Kak? Nah, jadi nanti kalian akan ngebikin event.get, terus event.type, event.key. Kita mendeteksinya menggunakan event.key. Ya, jadi nanti kalian dapetin dulu event.get ya. Terus kalau misalnya dipencet key down, ternyata tombolnya adalah huruf Q, berarti kita akan nge-shuffle atau pakai random untuk question yang ditampilinnya. Ya, kayak gitu. Oke, detailnya nanti akan Kado tampilin di layar ya, seperti biasa. Ada pertanyaan dulu? Belum. Oke, kalau belum ada, kita akan langsung aja kerjain latihannya ya. Oh, ada 8. Ada Haura juga ya. Halo, selamat malam Haura. Sip, kita akan mulai aja kalau gitu untuk latihannya.
Nah, kalian buka yang modul 6 lesson 1 ya, nomor 1. Oke, silakan login dulu. Sip. Boleh minta tolong dibacain dulu ya sama Viko. Silakan Viko tolong bacain warna biru. Sambungkan library Pikin. Dua, tentukan area game 500 ke 500 berlatar belakang warna apapun dengan palet RGB atau kamu bisa buat putih. Tiga, nyalakan fungsi tes buat font dan dua keterangan di layar pertanyaan dan jawaban. Empat, mulai permainan pastikan bahwa latar belakang dan keterangan ditampilkan. Nomor 2-nya juga soalnya. Satu, program kelas teks area instansinya adalah segi empat dengan label. Dua, tambahkan kode game dengan dua objek untuk menampilkan pertanyaan dan jawaban. Tiga, beberapa pilihan pertanyaan dan jawaban. Pasangkan untuk menampilkan pertanyaan. Hmm, Pertanyaan. Ntar ketutupan ini sama punya aku. Pertanyaan acak ketika memencet Q dan jawaban ketika memencet A. Oke, sip. Nah, kita lanjutin lagi ya. Jadi, itu yang udah dibaca sama Viko. Ya, jadi kita udah tahu nih gimana caranya untuk ngebikin sebuah eh, si window-nya ya, gitu. Kita perlu ngebikin window sama ngebikin yang namanya ukuran dari layar tersebut. Ya, nah berarti langkah pertama yang perlu dibuat adalah, tar, nah kita akan ngebikin importnya dulu ya. Jadi kalian bikin dulu importnya. Ini Kadot udah bikin sebelumnya ya, supaya kalian nggak terlalu lama nungguin Kadot ketik. Jadi diimport dulu sama di init. Kemudian kalau sudah, kita akan ngebuat yang namanya ukuran layar sama FPS ya. Nah, nanti untuk ngebikin looping gamenya, kita pakai yang namanya while true. Ini untuk menampilkannya ya. Nah, nanti tinggal kita bikin pygame display update jam detik sama dengan 40. Artinya, kalian bakal punya 40 fps. Nah, ini kalian bisa play nih. Karena dia warna putih, ya dia jadinya dua apa putih juga. Tapi kalau misalnya kita ganti gitu ya, jadi 210, ini jadi 205, yang ini jadi 155, maka jadi warna lain ya. Yang bisa diganti di sini ya. Ukuran layarnya juga bisa diganti sih. Oke, coba ngebikin dulu untuk satu layar gamenya ya.
Coba, ada yang nggak berhasil? Udah? Yang udah ketik angka satu ya. Oke, Kia udah, Haura udah, Alif juga udah, Riko udah juga. Warnanya boleh diganti-ganti ya. Yang di baris 6 itu black sama dengan apa? Nah, kalau sudah kita lanjutin ya. Jadi untuk bagian berikutnya, kita akan ngebikin yang namanya kelas text area atau ngebikin si kotaknya tadi ya, supaya kalian nggak perlu bikin satu persatu manual ya. Nah, caranya kalian tinggal bikin ada warnanya juga ya. Kita stop dulu, kita taruh di bawah, di atas while true. Ini again biar kalian nggak terlalu lama nungguin kadot ketik. Jadi, kita akan punya kelas text area sama warnanya. Hitam, biru muda, kita simpan dalam sebuah variabel. Nah, terus kita bakal ngebikin text area ini untuk ngebikin template kotaknya ya. Oke, jadi nanti kalian bikin baris 10 sampai baris 24. Tolong diperhatikan spasi kapital underscore-nya 2. Oke, terus titik 2-nya jangan lupa juga ya. Spasinya itu penting ya. Coba, ini kalau di play masih belum ada perubahan sih. Nanti baru kita panggil setelah kalian selesai bikin ini dulu. Ya, coba dibuat dari hitam sampai mw.bleed di atas while true.
Yang sudah ketik angka 2 ya. Ya, sorry. Kayak bintang udah. Yang lain udah juga? Belum. Oke.
Nah, Kia juga udah. Kalau misalnya udah foto pakai HP, biar nggak usah bolak-balik juga boleh ya. Jadi nanti lebih cepat rasanya. Udah ya. Nah, untuk bagian berikutnya supaya dia bisa ditampilin berarti gimana? Tinggal kita bikin objeknya. Jadi kalian taruh di atas while true lagi ya, di baris 27 gitu ya. Kalian bikin kartu tanya sama dengan teks area, kartu jawab sama dengan teks area. Nah, ini sesuaikan dengan yang ada di init ya, koordinat, ukuran lebar tinggi, sama teksnya juga. Kemudian kalau sudah, kita tinggal draw. Itu gunanya draw tadi ya, untuk naruh di bagian mana nih kartunya bakal kita tampilkan ya. Jadi baris 27 sampai 31, 34 sama 35 ya. Nanti dia akan muncul seperti ini. Oke, coba dibuat dulu.
Udah ketik angka 4 ya. Kalau ada yang nggak muncul kasih tahu. Ya, nanti hasilnya kayak gini tuh. Mau nanya Kak, share screen Kak? Ya, boleh. Kan harus send request. Silakan. Rafael sudah berhasil ya. Ini Kak, Kelewat nih. Ini nih, hate-nya mana? ini di mana? Di sinilah. Mana hate-nya? Di bawahnya ini. Nggak di bawahnya. Ini Di baris yang bawahnya kamu ini. buat ini loh. Ini. Mana hate-nya? Hmm. Hmm. Oh, udah. Ya, ya udah. Ini apa? Oh, ya. Q sama A kan? Kak, Ya, yang lain. ini Q sama A Kak. Kak, Ya, ini Q sama A. apanya Q sama A? Ini gimana ini? Nggak ada pertanyaannya. Ya, berarti kamu belum buat. Udah ya, udah 4 semua ya. Oke. Nih, kita lanjutin lagi. Kak, Itu kamu temen belum ada saya ini. nggak Kok, bisa buat input. eh, mana-mana, share screen. Ya ini, biru-biru muda. Gimana ceritanya biru-biru muda? Salah semua. Underscore-nya 2, baru tadi Kak Dut bilang bintang penting itu bukan buat hiasan ya. Underscore-nya 2 itu bukan hiasan, emang initnya emang kayak gitu. Jadi properti itu underscore-nya harus ada 2. Udah, Kasih Kak. oke kita lanjut. Nah, kalau misalnya udah ngebikin yang kartu tanya sama kartu jawab, ini kamu belum ada ininya Viko. Terus kita tinggal bikin yang berikutnya yaitu bagian nomor 2-nya apa sih? Oh, nah bagian untuk yang tadi ya, yang ini kita akan taruh dia di luar nih. Kita pindahin keluar di atas while true-nya, coba pindahin dulu. Apakah yang pindah ini? Kartu tanya sama kartu jawab.
Udah. Nah, terus kita akan membuat yang namanya untuk Q sama A-nya nih. Jadi saat kalian klik, itu akan bisa berubah ya. Kok jadi ada dua sih? Oh, ada benar kok. Nah, kalian akan ngebikin berarti kayak gini ya. Kita bikin yang Q-nya dulu aja ya. Kalian taruh di bawah while true, pygame, display update, terus kita looping ya untuk dapetin eventnya. Dan kalau misalnya ada klik tombol Q, maka kita akan bikin angka satu pelajaran algoritmik, kedua Prancis, tiga apel. Dan terakhir kita draw ya. Jadi yang dibuat itu yang di baris 37 sampai baris 48. Oke? Nah, jadi nanti kalau kalian klik tombol Q udah bisa dirubah-rubah nih tulisannya ya. Supaya dia nggak terlalu besar, kita bikin 15 aja. Sorry. Ini nih 15. Ini 15 juga. Wah, ini kegedean. Ini 25 aja. Ini 20 berarti. Nah, nih kayak gini ya. Silakan dibuat dulu dari baris 37 sampai 48. Tolong spasinya diperhatikan. Setelah while true dia ada jaraknya. Sejajar sama pygame display update. Ya.
Udah, yang udah ketik angka 5. Oke, Kia udah. Rafaela juga udah. Piko juga udah. Itu udah bisa diklik tombol Q-nya ya, yang udah ya. Nah, kalau sudah kita tinggal lanjutin lagi ke tombol yang A ya. Nah, kalian tinggal taruh aja di bawahnya. Ini sejajar sama yang Q-nya lagi ya, tolong diperhatikan spasinya. Jadi kan ada kartu tanya tuh. Nah, itu kan ada if di atasnya yang Q. Kita buat lagi if baru yang A gitu. Oke, itu untuk yang answer. Jadi nanti kalau kalian klik tombol Q maupun A, dia sudah ngerandom ya. Oke, silakan dibuat dari baris 50 sampai 58. Ini bagian terakhir ya.
Stop right there. Kak, enggak, Kak. Udah jalan. Kalau tadi kan tanya kan kalau kita mouse-nya kita di tulisan tanya terus kita pencet Q kan pertanyaan ganti-ganti. Kalau jawab itu A ya? Yang A. Aku nggak bisa. Udah dibuat yang A-nya. Udah, udah. Udah. Coba Hmm. share screen. Yang belum bisa share screen. Hmm. Apa yang belum? Ini, Hmm? kamu klik tombol Q itu A harusnya. Apanya, Kak? Itu Q-nya harusnya A. Oh, bentar. A kecil kan? Iya. Hmm. Masih nggak bisa. Masih nggak bisa, Kak. Juga bisa share screen coba. Scroll bawah. Ini udah mentok. Udah Ini kartu mentok. jawab, ini bukan kartu tanya. Ini kenapa kartu tanya? Ya, thank you.
Oke, yang lain ada lagi? Punya saya, Kak. Kak, Ya. punya saya buat input. Mana share screen coba yang masih bikin kuat. Udah jadi, Kak. Udah jadi. Udah bisa. Udah punya pertanyaan, coba sambil di-review kodenya. Belum. Ya, 7 menit terakhir. Ada yang masih bingung? Abdu, udah sampai mana, Abdu? Yang lain boleh sambil review-review kodenya dulu ya. Coba dilihat. Pertanyaannya mau diganti, mau nambah, boleh ya. Berarti kalian tinggal kasih if, angka sama dengan 4, if, angka sama dengan 4 gitu ya. Kartu jawab, sambil nunggu teman-teman yang belum. Kalau if angka sama dengan 4, nanti kita bikin pertanyaan sendiri kan. Mm-mm, gitu. Itu kartu tanya drawnya juga sama, berarti 10-25 aja. Udah cukup satu kali kalau ini. Kamu tinggal tambahin if angkanya doang. Sama kartu tanya Satex. Oh. Sama apa, Mas tadi? Apa? Sama apa tadi? Nama apa? Tadi kakak ngomong apa? Nggak ada apa-apa. Ngejawab pertanyaan kamu.
Oh ya udah. Oke. Hmm. Berarti itu 20 ya, Kak? Eh, Hanya yang 20. kan kalau kita bikin pertanyaan lagi kan belakang paling belakangnya ada angka. Angka berapa? Bebas itu ukuran teksnya. Coba Hmm. kamu 50, 60, berubah-ubah aja. Itu ukuran teksnya itu. Abdu udah belum? Bagian mana yang belum, Abdu? Kok nggak bisa, Kak? Nyapanya nggak bisa. Hmm, aku kan nambahin lagi bisa sih, tapi yang aku bikin baru nggak bisa, nggak muncul. Berarti belum kamu acak gitu. Kamu pencet terus aja Q-nya. Oh, sama ini nih. Ini randomnya berarti bukan 1,3, 1,4 ya. 1,4. Oh, oke. Hmm.
Kak, saya ada yang salah, Kak. Mana coba share screen. Ini kok minus sama dengan ini harusnya. Hitam. Hah? Ya. Nah, salah itu spasinya. Ini Kak kirimin Google Docs-nya ya, Abdu ya. Nanti kamu pakai Google Docs ini aja. Nih, oke. Yang lain ada pertanyaan dulu. Nih ya, bisa diklik link yang ada di chat Zoom ya, Abdu. Oke, nggak ada pertanyaan lagi ya. Kalau tidak ada, kita udah beres untuk belajar bikin gamenya yang pertama. Nanti kita lanjutin lagi ya untuk bikin game yang berikutnya di pertemuan berikutnya. Sama ada kelas ekstra seperti biasa ya untuk bahas soal yang belum selesai. Oke, pastikan hadir ya di minggu depan. Kalau nggak ada pertanyaan, kelasnya kita cukupkan. Dan bye-bye, sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Ya, dah. Rafaela, Viko, Haura, Abdu, Kia, Ika. Bintang, Alif. Selamat malam. Malam. Malam, Kak.